Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Ya, terima kasih. Acara sosialisasi pada siang hari ini akan kami segera laksanakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami dari bagian perekonomian dan kerjasama daerah hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan sosialisasi persiapan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah. Jadi tujuan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah nanti kami akan mengawali terlebih dahulu sosialisasi terkait dengan tata cara dan mekanisme kerjasama daerah yang berlaku di pemerintah Kota Yogyakarta dan juga berlaku di seluruh Indonesia sebenarnya. Kemudian yang kedua baru kita akan membahas tentang bagaimana kita akan melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah. Bagi rekan-rekan sekalian yang baru saja bergabung, silahkan untuk melihat kolom chat dan juga membuka website yang sudah kami tulis di situ. Kemudian untuk presensi nanti akan kami tayangkan menjelang berakhirnya acara sosialisasi. Saya cek kolom chat dulu, oke. Ini ada yang tidak kedengaran suaranya, mohon dicek audionya Pak, karena teman-teman yang lain sudah bisa mendengar. Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu kami menyelenggarakan acara sosialisasi bagaimana kita melaksanakan kerjasama daerah. Kebetulan kami belum mengundang teman-teman kecamatan karena menunggu momen yang tepat, dan hari ini izinkan kami untuk menyelenggarakan secara singkat tentang sosialisasi regulasi dan mekanisme kerjasama daerah. Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk membuka browser di komputernya masing-masing apabila sudah siap di sana. Kemudian di sana silahkan ketik alamat s.id garis miring kerjasama strip Yogyakarta. Apabila ada yang kesulitan, saya akan ketikkan lagi di kolom chat. Mohon diperhatikan alamatnya adalah s.id kerjasama Yogyakarta. Ya, sudah berhasil membuka websitenya, J. Nah, website ini kami buat untuk memfasilitasi rekan-rekan PNS di pemerintah Kota Yogyakarta maupun pihak-pihak dari luar pemerintah Kota Yogyakarta yang bermaksud untuk menjalin kerjasama atau menawarkan kerjasama kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Di website ini kami sudah sediakan beberapa menu yang sekiranya nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan kerjasama daerah. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari pemerintah Kota Yogyakarta yang akan memprakarsai, jadi kita yang ingin menawarkan kerjasamanya kepada pihak lain, silahkan untuk mengunjungi menu untuk OPD. Ya, diklik di situ. Di halaman ini terdapat beberapa kelompok jenis kerjasama daerah. Ada kerjasama daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik, ada kerjasama daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dan juga penyediaan infrastruktur, dan yang terakhir adalah kerjasama daerah dengan pemerintah daerah dan lembaga asing.
Ya, di situ Bapak Ibu sekalian bisa klik salah satu ya, tergantung dengan siapa nanti akan kita bekerja sama. Kalau dengan swasta ya Bapak Ibu silakan klik panduan kerjasama dengan pihak swasta. Di situ ada prosedur umum yang Bapak Ibu sekalian bisa ikuti. Ada 2 langkah utama di sana, yaitu menyusun dokumen-dokumen dan juga kemudian setelah dokumennya sudah selesai dibuat, silakan untuk mengirimkannya melalui e-office, ditujukan kepada Pak Sekda, ditembuskan kepada bagian perekonomian, Bapeda dan bagian hukum. Jadi setelah ini semua dikirimkan, nanti kami akan mempelajari surat Bapak Ibu sekalian. Itu adalah petunjuk yang bisa diakses oleh teman-teman perangkat daerah di pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, kemudian apabila ada pihak di luar pemerintah Kota Yogyakarta yang bermaksud untuk menawarkan kerjasama daerah kepada pemerintah kota, silahkan arahkan ke website yang sama tapi pilih menu untuk mitra. Ya, di situ juga prosedurnya hampir sama, cukup 2 langkah saja. Tinggal diikuti, kemudian disesuaikan dengan konteks yang ditawarkan, kemudian dikirimkan secara online melalui link yang sudah ada di situ. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian atau calon mitra kerjasama daerah untuk bisa mengunjungi website ini. Mohon ini dibaca dulu. Oke, jadi kalau ada kasus atau ada kondisi di mana Bapak Ibu sekalian memerlukan konsultasi terkait dengan kerjasama daerah, mohon untuk mengunjungi websitenya terlebih dahulu, kemudian membekali diri dengan pengetahuan yang cukup terkait dengan kerjasama daerah yang sudah kami sediakan di website. Kemudian selain 2 fitur ini ada fitur tanya di sini. Ini tanya di sini, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, coba cek dulu apakah di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu ingin tanyakan. Jika sudah, berarti itu jawabannya sudah tersedia. Tapi apabila belum, silakan melakukan pengajuan pertanyaan melalui formulir online yang bisa diklik ya. Ini bisa diklik ya Bapak Ibu. Tinggal diisi dan kemudian dikirimkan. Kemudian fitur lain yaitu ada panduan lengkap. Nah ini panduan lengkap mengenai kerjasama daerah. Untuk bisa membuka dokumen ini, Bapak Ibu perlu login ke akun Gmail masing-masing ya, Google Mail masing-masing. Setiap yang menggunakan handphone Android pasti punya akun Gmail. Jadi tolong dibuka dulu dan kemudian klik tombol present. Ya, di sini kami akan sediakan informasi apabila ada perubahan konten, materi. Di sini kami sebutkan bahwa panduan ini sudah kami update per tanggal 8 April yang lalu. Ya, kemudian di halaman selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih topik-topik yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, misalnya tentang dasar hukum, kemudian kewenangan perangkat daerahnya ya. Di sini jelas siapa yang menandatangani, siapa yang harus menyiapkan dokumen dan seterusnya. Jadi yang ada underscore-nya atau garis bawahnya seperti ini, itu berarti bisa diklik ya, bisa di-download. Misalnya Bapak Ibu pengen download Permendagri nomor 22 ya tinggal diklik mawon. Ya, di situ sudah bisa di-download, klik tombol download dan Bapak Ibu bisa download itu di komputer masing-masing atau kalau menggunakan handphone juga bisa. Itu terkait dengan menu panduan lengkap. Kemudian di sini juga kami sudah sediakan contoh dokumen. Ya, ada kalanya Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan beberapa dokumen dan salah satunya adalah rancangan perjanjian kerjasama. Ya, di situ ada beberapa contoh dokumen yang Bapak Ibu bisa klik, misalnya yang nomor 6 ini yang Bapak Ibu harus lakukan ketika akan mengajukan inisiasi kerjasama. Ini juga bisa di-download dan kemudian disesuaikan dengan konteksnya. Sebelum nanti dilampirkan melalui e-office, ditujukan kepada Pak Sekda dan ditembuskan kepada kami Bapeda dan bagian hukum. Tata cara dokumennya silahkan dibaca ya, ukuran kertasnya, markitsnya dan seterusnya. Itu menu untuk contoh dokumen. Sehingga singkat kata, apapun yang Bapak Ibu perlukan terkait dengan kerjasama daerah bisa dipelajari terlebih dahulu di website. Kalau Bapak Ibu sekalian memerlukan pencarian cepat, di sini ada menu open ya, tinggal dicek
Ya, misalnya pengen tahu kerja, misalnya perjanjian kerjasama misalnya, ya, tuh sudah tersedia berbagai macam jawaban, tinggal pilih yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, itu sosialisasi singkat terkait dengan kerjasama daerah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua terkait dengan kegiatan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah. Saya akan menjelaskan beberapa peraturan. Bapak Ibu sekalian, kerjasama daerah adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan pihak-pihak lain, ya. Pihak-pihak tersebut bisa swasta maupun organisasi pemerintahan, bisa yang berbadan hukum di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Peraturan utama yang kita acu adalah PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. PP 28 2018 itu menjelaskan beberapa hal terkait dengan kerjasama daerah. Salah satunya adalah terkait dengan jenis kerjasama daerah. Jenis kerjasama daerah itu bisa kita kelompokkan menjadi dua hal. Yang pertama adalah subjeknya, jadi dengan siapa kita bekerja sama, dan kemudian objeknya, apa yang mau dikerjasamakan. Ketika kita bicara mengenai subjeknya, jadi mitra kerjasamanya ada 3 kelompok di sana. Yang pertama adalah sesama lembaga pemerintahan, baik itu dalam maupun luar negeri. Yang kedua adalah instansi vertikal, ya, jadi kementerian, lembaga, badan hukum publik, TNI, Polri, Bank Indonesia, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pihak swasta, atau di sini disebut sebagai pihak ketiga. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari sendiri terkait dengan PP 28. Nah, di PP ini kita mengenal ada beberapa jenis kerjasama lagi, ya. Yang terutama ya kerjasama daerah dengan pihak ketiga atau pihak swasta. Di sana yang dimaksud sebagai pihak swasta itu siapa? Yang pertama adalah perseorangan, ya. Yang kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum, dan yang ketiga adalah organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ya, ini yang dimaksud pihak ketiga itu adalah 3 pihak tersebut. Nah, jenis kerjasama kita dengan pihak swasta ada paling tidak 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik. Jadi pelayanan publik yang kita selenggarakan sebagai pemerintah daerah itu bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak tersebut. Kemudian ada kerjasama dalam pengelolaan aset, ya, atau barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan memberikan pendapatan bagi daerah. Kemudian yang ketiga ada kerjasama investasi. Kemudian yang keempat ada kerjasama yang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, PP 28 sendiri hanya mengatur tentang kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik. Sementara jenis kerjasama yang lain diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tersendiri. Nanti kami akan jelaskan satu persatu. Ya, kemudian yang D itu ada 2, yang satu adalah kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, ya, jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, ya, tempat hiburan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama pengadaan barang dan jasa. Kerjasama pengadaan barang jasa ya seperti misalnya pengadaan ATK, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan langsung untuk narasumber, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pengadaan barang mobil misalnya, kendaraan, dan seterusnya. Jadi itu termasuk kerjasama pengadaan barang dan jasa. Itu jenis-jenis kerjasama daerah yang diatur di PP 28. Kerjasama yang penting yang Bapak Ibu sekalian harus ketahui adalah kerjasama dengan entitas asing, ya, baik itu Pemda asing, ormas asing, yayasan asing, ya, semua itu kerjasama dengan pihak-pihak asing tidak bisa kita laksanakan secara langsung. Artinya pemerintah daerah tidak boleh langsung menandatangani dokumen kerjasama daerah dengan lembaga asing tanpa persetujuan pemerintah pusat. Ya,
Jadi proses untuk kerjasama dengan entitas asing itu harus melalui 2 persetujuan. Yang pertama adalah persetujuan dari DPRD dan kemudian persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Nah, PP 28 ini kemudian ada turunannya, yaitu peraturan yang lebih teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020. Peraturan ini mengatur kerjasama daerah dengan daerah lain, ya, antara Pemkot dengan Pemda yang lain. Kemudian kerjasama antara Pemda dengan pihak ketiga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat. Nah, di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 ini, di pasal 5 dan pasal 25 di sana menyebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Ya, itulah kenapa kita melaksanakan acara sosialisasi ini dalam rangka mempersiapkan proses atau pelaksanaan pemetaan ini. Nah, seperti apa teknis pelaksanaan pemetaan ini dijelaskan di surat dari Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang sudah dikirimkan ke seluruh Indonesia kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada 26 Oktober 2020 yang lalu. Nah, rangkaian dari kegiatan pemetaan ini nanti akan menghasilkan 3 output seperti yang ada di poin 2.5. Yang paling penting adalah yang B, ya, ada keputusan Wali Kota Yogyakarta nanti tentang daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah, ya, setiap tahun. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan ini setiap tahun. Nah, proses pelaksanaannya nanti akan saya jelaskan dalam beberapa saat ke depan. Yang mendengar suara saya putus-putus mungkin koneksinya yang tidak stabil, ya. Monggo cari koneksi yang stabil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan pemetaan ini kami telah mengirimkan surat permohonan kepada masing-masing perangkat daerah termasuk juga kecamatan untuk mengirimkan pejabat atau petugas yang membidangi atau berwenang untuk mengkoordinasikan kegiatan PEP, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Ya, kemudian dikirimkan kepada kami melalui e-office, ya. Dan petugas ini yang kami sebut sebagai petugas penghubung kerjasama daerah atau PPKSD yang akan bertugas untuk mengkoordinasikan nanti proses pelaksanaan pemetaan. Ya, kalau sudah mengirimkan pasti tergabung dalam grup WhatsApp. Kemudian saya akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu proses teknis bagaimana kita mengisi formulir pemetaan urusan pemerintahan. Saya akan kembali lagi masuk ke website yang tadi saya tunjukkan. Nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan akses dan juga sudah tergabung dalam grup WhatsApp, silakan masuk ke menu pemetaan urusan KSD. Ya, diklik di situ. Di materi dan juga rekaman sosialisasi ini sudah saya simpan dan juga tayangkan di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang materinya, bisa dikunjungi kembali di website ini setiap saat kapanpun Bapak Ibu memerlukannya. Kemudian Bapak Ibu nanti memilih daftar instansi yang kementerian atau yang kecamatan. Ya, ini semuanya bisa diklik, ya. Ini bisa filenya bisa diklik, misalnya Danurjan, ya. Jadi petugas yang sudah dikirimkan oleh Pak Camat Danurjan silahkan membuka Google Sheet-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu untuk login dulu ke akun Gmail masing-masing. Kemudian dicek, dipastikan di situ bahwa itu memang punya Kecamatan Danurjan. Kemudian diisi, ya Bapak Ibu sekalian, nama lengkap yang mengisi formulir ini. Ini boleh diisi hanya petugas PEP yang sudah dikirimkan oleh Pak Camat, atau boleh juga mengisi atau menambahkan dengan staf yang lain. Tolong diisi di situ nama lengkap, jabatan, NIP, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Oke. Kemudian silakan membaca petunjuk pengisian, utamanya yang nomor 7. Karena di nomor 7 nanti Bapak Ibu sekalian perlu mendownloadnya terlebih dahulu, yaitu file evaluasi capaian di RPJMD. Jadi silakan di-download terlebih dahulu karena kita akan membutuhkannya dalam proses
pengisian formulir ini. Saya akan buka filenya. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu sekalian, saya sedang membuka file Excel. Ya, file ini kami dapatkan dari teman-teman Bapeda. Di situ lengkap ya informasinya terkait dengan capaian hasil RPJMD yang sudah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Di sana ada urusan wajib dan juga urusan pilihan. Karena Bapak Ibu sekalian yang hadir di sosialisasi ini berasal dari kecamatan ya, dan saya tadi mencontohkan Kecamatan Danurejan, saya akan mencari file urusan pemerintahan yang memang dilaksanakan oleh Kecamatan Danurejan. Saya akan klik di sana Danurejan. Ya, di sini cek. Ya, program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Di sini dilaksanakan oleh, saya cek, dilaksanakan oleh Kecamatan Danurejan ya. Nah, di situ sudah muncul ada beberapa indikator. Ya, ada dua nih, ada indikatornya, yaitu nilai survei kepuasan masyarakat dan ada angka swadaya murni. Baik, Bapak Ibu cukup melihat di bagian yang capaian kinerjanya di kolom F dan G atau kolom 5G. Di situ silakan dicek apakah nilainya sudah cukup baik atau belum. Ya, kelihatannya nilainya nggak ada yang 100 ya. Nah, silahkan diperhatikan. Bagi saya yakin setiap kecamatan memiliki kepentingan untuk meningkatkan indikator ini, yaitu nilai survei kepuasan masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah teman-teman di kecamatan perlu untuk menggandeng mitra kerjasama dalam rangka meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat tersebut. Saya yakin nilai survei kepuasan masyarakat ini berasal dari berbagai jenis layanan yang diselenggarakan oleh teman-teman kecamatan dan juga kelurahan. Oke, jadi berangkat dari sini dulu ya, dari evaluasi RPJM. Kalau ada maksud atau niatan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat melalui kerjasama daerah, monggo. Nah, ini yang dijadikan titik awal. Nah, setelah sudah teridentifikasi urusan pemerintahan apa yang nanti akan dikerjasamakan, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengisi formulirnya. Yang ini ya, yang di Google Sheet. Di sana ada beberapa kolom, ada 12 kolom totalnya yang harus diisi. Jadi kolom pertama itu adalah kolom nomor, jadi ini sejumlah kegiatan mawon yang diusulkan nanti. Bisa diurutkan 1 sampai 2 dan seterusnya. Kemudian yang kolom nomor 2 nggak usah diisi, ini sudah otomatis karena nge-link dengan yang di atas. Kemudian urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Nah, ini urusan pemerintahannya ini, lihat yang di evaluasi tadi ya. Di situ terlihat yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa. Jadi diklik mawon pemberdayaan masyarakat dan desa. Nah, nama programnya tadi kita lihat lagi ada di file Excel-nya, namanya program peningkatan pelayanan dan seterusnya. Ini saya copy. Oke. Kemudian tinggal di paste di sini. Ya. Dah. Jadi kita sudah bisa mengisi kolom nomor 3 dan 4. Ya, berhenti dulu. Dipahami dulu. Jadi kolom 3 dan 4. Kolom 3 adalah urusan pemerintahan, kolom 4 adalah programnya. Program ini diambil dari mana? Diambil dari tadi hasil evaluasi RPJMD punya yang sudah di-share oleh teman-teman Bapeda. Di sana ada urusan pemerintahannya, ini ada yang warna hijau ini ya, ini yang diambil ya. Nah, kemudian dimasukkan ke tadi, tinggal pilih sebenarnya, ini drop down, bisa di scroll ya, pilih yang paling tepat. Ya. Kemudian programnya ya tadi yang ada di evaluasi RPJM. Nah, kegiatannya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu. Ya, tadi saya jelaskan bahwa apa yang kita usulkan, apa yang mau kita isi di formulir ini berangkat dari
hasil evaluasi RPJM, di sana ada indikator yang masih belum baik mungkin, yaitu survei kepuasan masyarakat. Nah, di sana mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi layanan di kecamatan maupun di kelurahan yang mungkin dikeluhkan oleh warga. Misalnya saya nggak tahu pelayanan apa di kecamatan, mungkin kegiatannya bisa kita taruh di sini, yaitu peningkatan atau kegiatannya adalah penyediaan layanan digital untuk pengajuan permohonan surat keterangan kematian misalnya. Mungkin ya ini menjadi kewenangan Bapak Ibu di kecamatan atau di kelurahan. Ya, jadi nama kegiatannya silahkan Bapak Ibu menulis atau mengarang bebas yang terkait dengan program yang memang akan kita kerjasamakan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kolom nomor 6. Jadi di kolom nomor 6, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi apa outputnya. Misalnya outputnya adalah tersedianya layanan digital. Layanan digital ini macam-macam ya, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Google Sites, atau platform digital lain yang Bapak Ibu bisa buat sendiri. Atau bisa juga minta bantuan teman-teman Kominfo. Oke. Kemudian di kolom selanjutnya, kolom nomor 7, objeknya apa nih Bu yang mau dikerjasamakan? Ada potensi apa di sana? Ya, kalau kita bicara penyediaan layanan digital, mungkin Bapak Ibu sudah punya SOP-nya. Jadi potensi yang kita gunakan adalah tadi ya, menerjemahkan SOP pelayanan surat keterangan kematian menjadi layanan digital misalnya. Ya, ini yang nanti akan kita tawarkan ke mitra. Ya, bisa siapapun ya. Kemudian lanjut di kolom nomor 8, ada tahun di mana program atau kegiatan yang diusulkan tadi akan dilaksanakan. Ini bisa setiap tahun sampai tahun 2025 atau tahun tertentu saja, misalnya hanya di tahun 2022 saja. Nah, kemudian kolom 9 ini adalah dukungan yang diperlukan. Yang kita harapkan dari si mitra. Misalnya kita mau ngincer, saya pengen bermitra dengan Universitas Gadjah Mada dari jurusan ilmu komputer misalnya. Di sana saya tulis, harapan saya adalah nanti teman-teman dari Fakultas MIPA di jurusan ilmu komputer menyediakan tenaga ahli mungkin ya untuk memberikan pelatihan bagaimana membangun layanan digital. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di kolom nomor 10. Ini adalah pagu yang nanti akan dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi, anggaran ini bisa bermaksud dua hal. Yang pertama adalah anggaran khusus untuk melaksanakan kerjasama ini. Misalnya, Bapak Ibu menganggarkan khusus ya untuk menyediakan honorarium untuk tenaga ahlinya. Ya, misalnya katakanlah 1.500.000. Ditulis saja di situ 1.500.000. Tapi misalnya tidak ada honorarium khusus atau anggaran khusus untuk melaksanakan kerjasama tersebut, maka anggaran yang ditulis di situ adalah anggaran untuk tadi melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Ya, anggarannya berapa yang dimasukkan di Renja? Ya, misalnya 50 juta misalnya. Kemudian di kolom 11 ini adalah kolom tambahan saja. Jadi kalau Bapak Ibu punya file pendukung bisa bentuknya dokumen atau foto, silahkan nanti kami akan taruh link khusus di situ agar teman-teman bisa menaruh filenya, dokumennya di situ. Kemudian yang kolom nomor 12 ditinggalkan saja karena nanti ini yang akan mengisi adalah kami. Ya. Ya,
Demikian kira-kira teknis bagaimana kita melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah. Acara selanjutnya adalah acara tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, baik yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kerjasama daerah atau terkait dengan kegiatan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerjasama daerah, silahkan bisa bertanya kepada saya. Nanti kalau saya bisa menjawab akan saya jawab sekalian. Kalau saya belum bisa menjawab, nanti akan saya tampung terlebih dahulu. Silakan forum saya buka untuk tanya jawab dan diskusi. Silakan, monggo. Sewu dari Gedung Tengen. Monggo Bu. Mau nanyakan aksesnya, tadi saya sudah ngirim kok belum bisa ya. Akses website. Iya, yang saya ngeklik Gedung Tengen kok Anda memerlukan akses, ada apa pesannya seperti itu. Iya, nanti akan kami cek nih. Asmanipun sinten Bu? Wahyu Agustina. Wahyu Agustina, nanti tolong Mbak Dia dicek Bu, dari Kecamatan Gedong Tengen sudah mengirimkan atau belum? Surat tugas sudah. Sudah ya. Sebentar Bu, saya cek ya. Saya takutnya belum di-share. Surat masuk. Gedong Tengen ya. Gedong Tengen. Di sana yang dikirim sudah ya, Wahyu Agustina. Kemudian alamat emailnya pakai yang Yogyakarta nggih, Bu? Jadi Mbak Dia nanti ya, Mbak Dia masih gabung nggak? Masih, Mas. Coba dicek yang punya Gedong Tengen kenapa nggak bisa dibuka? Atau ada email lain, Bu. Email lain kalau ada Gmail malah. Gmail Bu. Gmail. Kita rekomendasikan pakai yang Gmail ya, Karena ada beberapa udah kita kirim ternyata salah email gitu, Mas. Jadi nggak bisa masuk. Oke, nggih. Nanti sudah di grup ya, Bu. Oh, lewat grup aja ya? Ya, lewat grup aja. Iya. Ya. Bu. Sami-sami. Monggo kalau ada pertanyaan lain silahkan. Dari Keraton, Bapak. Monggo, Ibu sinten? Dengan Lis Sulistiawati. Nggih, boleh monggo, Bu. Tadi yang dicontohkan program dari Kementerian itu sudah tidak lagi seperti itu, Bapak. Itu berarti nanti kami memakai nomenklatur yang baru ya. Siap. Terus indikatornya itu nanti kita memakai berapa indikator nih? Karena kami memiliki 3 indikator program. Oh, misalnya apa saja, Bu? Mungkin bisa dicontohkan. Pertama yang IKM, indeks kepuasan masyarakat, terus swadaya murni dan jumlah pelanggaran perda. Bisa monggo, bebas mawon Bu, mau pakai indikator yang mana. Intinya prinsipnya gini Bu, kalau ada indikator yang memang mau ditingkatkan, ya itu yang dipilih. Oh begitu, nanti dipilih yang mana gitu ya? Tidak semuanya dimasukkan. Betul, jadi kita berangkatnya dari program dulu Bu. Jadi program itu dilihat mana program yang indikatornya dirasa masih kurang dan mau ditingkatkan. Oh ngoten. Nggih. Siap, mencermati lagi. Matur nuwun. Siap, matur nuwun, monggo Bu. Silakan ada pertanyaan lain, monggo. Monggo dari Umbul Harjo dengan Ibu Sinten? Bu Erna. Monggo Bu Erna. Terkait yang surat tugas itu memang dari awal saya belum terdiskus dan kita juga belum ngirim. Itu formnya memang lewat e-office atau lewat email ya? Lewat e-office Bu. Jadi saya nyusuli aja, dari Umbul Harjo nyusuli aja begitu. Saya cek dulu ya. Iya. Kalau suratnya sudah terprogres karena Umbul Harjo. Mbak Dia tolong nanti dicek ya yang Umbul Harjo ya. Kalau belum, Umbul Harjo belum Mas. Belum ngirim. Belum. Kami tunggu tetap Bu lewat e-office nggih. Ya. Emailnya nanti pakai akun Gmail mawon nggih Bu nggih. Oh iya. Ya, jangan pakai yang Yogyakarta soalnya banyak yang trouble. Ya, ada pertanyaan lain monggo? Ini ada pertanyaan dari Pak Kualaman, Bu Sulasmi. Saya cek dulu. Kalau emailnya
nggak pakai Gmail memang biasanya trouble ya, nggak bisa akses. Paku alamat. Oh iya benar, Pak Kualaman. Silahkan kalau sudah tergabung di WhatsApp, sampaikan alamat Gmailnya Mawon Bu Lasmi. Karena ini ternyata pakai ini ya, pakai akun email Jogja Kota. Semoga cukup menjelaskan. Ada lagi yang ingin bertanya, monggo. Boleh bertanya apa saja terkait dengan kerjasama, nggih. Unggul Harjo lagi, Mas. Monggo Bu. Ngapunten tadi nyimaknya agak-agak karena panas juga ngantuk. Nggih. Fungsi dari pemetaan ini apakah mengarah ke sebuah informasi untuk publik gitu? Maksudnya jadi kelihatan kegiatan apa saja yang ada di mungkin di Kementerian, mungkin di kan Ya. tadi kayaknya anggarannya juga begitu ya. Nggih. Bu, untuk apa nih? Ya. Yang pertama yang akan kita laksanakan ini kan di level perencanaan. Jadi apapun yang diisi oleh teman-teman sekalian belum menjadi domain publik. Baru nanti setelah menjadi kepwal, baru ini bisa kita distribusikan. Dan di sana pun tidak sampai muncul apa namanya. Bentar ya, saya berikan anunya dulu apa. Tidak sampai muncul anggarannya nanti Bu. Jadi apa yang Bapak Ibu sekalian akan isi di formulir tadi itu hanya sebatas level internal Pemkot. Karena setelah Bapak Ibu input nanti akan kami olah lagi Bu. Jadi itu bukan menjadi produk akhir nggih. Semoga cukup menjelaskan. Ada lagi yang ingin bertanya, monggo? Maaf, saya tadi baru keluar menghadap Bu Camat. Ya, ini kita dari mana Bu? Ngapain? Dari Mergangsan. Dari Mergangsan ya, monggo Bu. Tadi saya baru menghadap Bu MPP, jadi tidak mengikuti dari awal. Ya. Saya mohon info, ini kita diminta untuk apa? Oke, nanti teman-teman Kementerian silahkan untuk mengisi formulir ya Bu ya. Jadi saya ulangi lagi ya karena Ibu tadi terlambat. Ibu nanti masuk ke website, alamatnya saya ketik mawon di apa namanya, di kolom chat ya, s.id. Oh yang itu saya udah buka itu. Oh, sudah? Sudah. Nah ini toh yang apa, survei kepengalaman pengguna itu, si survei ini toh? Oh bukan itu yang Bu. Mana? Bukan. Jadi kalau sudah masuk situ, Ibu pilih menu yang pemetaan urusan KSD, Bu. Kotak warna KSD, oh ya. Ya. Nah di situ saya sudah jelaskan secara singkat di situ. Di situ ada rekaman sosialisasinya. Monggo kalau Ibu ketinggalan tinggal putar ulang tadi lewat YouTube. Ya. Semoga nanti bisa mengikuti rekaman tersebut. Ya, materinya sama kok Bu. Jadi intinya nanti teman-teman Kementerian kami minta untuk mengisi formulir yang ada di halaman yang Ibu buka sekarang. Ya, tinggal dipilih di drag yang paling bawah itu ada Kementerian, pilih yang kementeriannya yang Ibu wakili. Coba dibuka ya, diklik. Ini yang minta akses saya jadinya. Iya. Ibu Asmo sinten? Galuh. Bu Galuh dari Kementerian apa tadi Bu? Mergangsan saya cek ya, apakah Mergangsan sudah ngirim surat masuk. Mergangsan. Ya, ini yang saya isi apa, ini yang minta akses saya isi apa? Nah, Mbak Dia, ini Bu Galuh belum bisa akses nih Mbak. Soalnya beliau pakai Jogja Kota nggih. Saya udah kirim di grup itu Galuh nanti email tuh. Email. Oh ya.
Kalau sudah nanti biar Mbak Dia memprosesnya dulu Bu, biar Oh, Bu gitu. Galuh ya bisa membukanya. Jadi mohon ditunggu nggih. Oke. Nanti kalau sudah dibuka petunjuk pengisiannya silahkan dilihat di sini nggih. Di situ di halaman pemetaan urusan pemerintahan. Di situ di paragraf pertama yang paling atas Bu, saya sudah tulis di situ rekaman sosialisasi bisa disaksikan. Ada yang durasinya 50 menit, ada yang 72 menit, isinya sama. Jadi teknis pengisiannya ada di situ nanti. Monggo nanti kalau Ibu bisa nonton dimanapun ya dan kapanpun Bu Galuh sempat. Ini ada paling lambatnya enggak? Paling lambatnya nanti 19 Mei 2021. Hanya minta isi formulirnya aja berarti ya? Ya, betul. Udah bisa masuk belum nih aksesnya? Pripun? Udah bisa masuk belum aksesnya? Mbak Dia sudah dikasih akses belum Mbak Dia? Halo Mbak Dia. Halo. Mbak Dia. Halo, ditunggu nggih Bu. Kebetulan saya lagi rapat yang lain. Tapi nanti kalau sudah saya kirim ulang, saya informasikan. Nggih, Bu Galuh nanti infonya di WhatsApp ya Bu ya. Oke. Nggih, matur nuwun Bu Galuh nggih. Sama-sama. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain monggo. Ya teman-teman kementerian kalau ketinggalan acara sosialisasinya nggak usah khawatir karena rekaman 2 sosialisasi sebelumnya isinya sama persis ya. Tentang bagaimana teknis pelaksanaan pemetaannya bisa dilihat di situ. Ya, medianya pakai YouTube jadi tinggal di skip saja nanti di menit berapa bisa langsung melihat materi teknisnya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan kembali silahkan. Ya, kita masih punya waktu sekitar 4 menit sambil menunggu ada pertanyaan yang lain. Monggo saya aturi untuk melakukan presensi secara online sebentar. Silakan untuk melakukan presensi secara online, nggih. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan yang lain. Mohon izin Mas Putut. Beneran ya? Tapi dari kemarin tuh mau ngomong nggak bisa. Aku di rumah tuh juga mau ngomong. Monggo Bu, silakan dari mana? Dari Dispertaru Mas. Oh Bu Dia. Dengan Dwi. Oh Mbak Dwi, monggo. Iya, Mas Sewu ini sebenarnya kan kami jadwalnya kemarin. Ya. Cuman kemarin kami belum sempat menanyakan. Ini Mas ada yang ingin saya tanyakan Mas? Ya, monggo. Kaitannya dengan ini. Identifikasi dengan yang pihak ketiga Mas. Okay. Di Dispertaru itu di tahun 2022 kan akan ada swakelola tipe 2 dengan perguruan tinggi. Ya, dengan perguruan tinggi mana Bu? Dengan UGM. Oke, nggih, monggo. Kemudian ada juga kerjasama dengan PPN, dengan Kantah. Yang terkait apa ini Bu? Yang ruas jalan. Kalau ruas jalan, ya, oke. Kalau yang UGM itu biasanya kajian, tata ruang. Siap. Nah, kalau penyusunan MOU-nya yang BPN itu sudah disusun tahun ini, Mas. Nggih, leres. Itu betul ya berarti ya? Betul, karena saya yang nyusun, Bu. Oh, gitu. Oh, ya. Nah, kalau untuk yang dengan UGM, itu apakah harus kami susun juga KAK-nya dan PKS-nya itu tahun ini juga? Atau nanti? Ya. Betul ya?
Pertanyaannya itu aja, Bu. Kami di tahun ini juga ada Mas soalnya Mas. Oh, Nah, oke. itu berarti kami susulin sekarang gitu Mas, yang untuk tahun 2021. Oke, ya. Saya jawab satu persatu ya. Saya mulai dulu dengan yang UGM karena ini yang paling mudah. Jadi kegiatan swakelola yaitu swakelola tipe 2 ya, Bu ya. Oke. Swakelola tipe 2 itu masuk ke kerjasama pengadaan barang dan jasa sehingga aturan yang diacu adalah aturan Perpres tentang pengadaan barang jasa. Yang terbaru kan ada tuh ya. Di sana kalau tidak salah ada memang ketentuan bahwa ketika kita akan melaksanakan swakelola tipe 2 dengan instansi pemerintah lain harus ada nota kesepahaman terlebih dahulu. Jadi ini berbeda dengan MOU yang tadi Ibu sebutkan. Jadi Ibu tetap harus ikut aturan itu. Jadi bikin nota kesepahaman dengan fakultas teknik misalnya untuk melaksanakan kegiatan swakelola tersebut. Nggak usah dikirimkan ke kami ya Bu ya, cukup selesai di tempatnya Ibu Mawon. Gitu. Selesai di PA KPA Mawon. NKB-nya ya Mas ya? Apa ya? Ya nota kesepahaman kalau istilah di istilah di Perpresnya. Jadi nota kesepahaman antara PA-nya jenengan Pak Kepala Dinas berarti Pak Wahyu dengan kepala lembaganya di UGM misalnya dengan dekan misalnya atau dengan kepala pusat dengan dekan kalau nggak salah ya. Dengan fakultas mana, Bu? Ini dengan fakultas teknik ada, geografi ada. Ya, berarti dengan dekan masing-masing ya. Ngoten. Ya. Kalau selama ini kok dengan rektor ya Mas? Oh, dengan rektor. Ya, dengan rektor juga nggak masalah. Nggak apa-apa nggih. Nggak masalah juga. Yang penting pimpinan lembaganya yang mau kita mintain tolong untuk swakelola. Pokoknya ikut Mawon Perpres pengadaan barang jasa. Kalau ada yang bingung silakan ditanya ke bagian PBJ gitu ya, ke Pak Joko. Iya. Berarti tidak masuk yang identifikasi. Boten usah. Berarti yang masuk hanya yang selain pengadaan barang jasa. Kanta. Ya. Dengan kantor pertanahan boleh. Jadi ya selain yang kerja sama pengadaan barang jasa itu yang dimasukkan ke formulir. Jadi kalau ada pengadaan clearing service, pengadaan ATK, pengadaan barang misalnya komputer itu nggak usah dimasukkan. Karena itu sudah masuk sirup sudah. Sudah disirup ya. Jadi sirup itu ya sama sebenarnya. Fungsinya sirup itu sama dengan tadi ya, formulir yang saya tunjukkan Bu. Untuk mengidentifikasi dan merencanakan. Cuman yang ini bedanya adalah kerjasama selain barang jasa. Nah ini formulirnya bisa kami akses di mana ya Mas? Di website. Jadi dari website juga. Iya, di website. Jadi kalau di Pertaruh sudah ngirim pejabatnya, nanti Mbak Dia tolong dicek Pertaruh siapa yang di dispo oleh atau ditegaskan oleh Pak Kepala Dinas. Itu yang akan kami berikan akses Bu untuk bisa ngisi. Siap. Ya. Kemudian yang terkait dengan kantor pertanahan tadi sudah jelas nih Bu ya. Sampun, berarti kan kami hanya mengidentifikasikan aja ya Mas ya, karena MOU-nya sudah toh ya. Sampun. Untuk KAK PKS tidak perlu ya berarti ya. Tidak perlu karena sudah sekarang yang perlu dilakukan Pertaruh adalah menyelesaikan rencana kerjanya, Bu. Setahu saya rencana kerjanya belum selesai itu disusun. Tapi kalau nota kesepakatannya sudah. Nanti kami kami konfirmasikan ke bidang pertanahan. Siap, monggo. Mungkin kalau dari kami itu aja Mas Putut. Sami-sami, monggo. Silakan kalau ada pertanyaan lain silakan. Jadi saya ulangi lagi, yang pengadaan barang jasa tidak usah dimasukkan ke formulir yang tadi saya tunjukkan. Monggo yang belum presensi, kami persilahkan presensi. Saya akan cek forum chat apabila ada pertanyaan di chat. Denik Setiawati. Oke. Kemantren Gondomana. Terus Mbak Denik Setiawati Kota Gede.
Sampun. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, izinkan saya untuk menutup sosialisasi siang hari ini. Apabila ada pertanyaan, sebentar, Bu Erna Krisnawati dari Umbul Harjo. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin diri atau undur diri gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang sudah diluangkan. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat melanjutkan ibadah puasanya. Semoga amal ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan sosialisasi ada kekurangan dan kesalahan tutur kata saya. Sukses selalu, sehat selalu. Kita jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa pengisian formulir kami tunggu selambat-lambatnya 19 Mei 2021. Karena nanti di tanggal 20 Mei akan ada FGD pemetaan urusan yang akan dihadiri oleh Pak Sekda dan juga dari Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri. Sehingga data yang sudah Bapak Ibu masukkan nanti akan kami laporkan kepada Pak Sekda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.